Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan. Kalian tahu gak? Ada 3 ilmuwan loh yang menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis, yang kedua, teori biogenesis, dan yang ketiga, teori biokimia. Kalian tahu gak apa dari ketiga teori tersebut? Kalian belum tahu kan? Kalau kalian belum tahu, yuk simak terus video ini. Check it out! Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang abiogenesis. Abiogenesis dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Di sini saya akan menjelaskan 2 ilmuwan, yaitu Aristoteles dan John Needham. Aristoteles melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam toples tanpa tertutup. Selang beberapa hari, daging membusuk dan terdapat belatung. Jadi, menurut Aristoteles, kehidupan berasal dari benda mati, yaitu dari daging yang membusuk. Yang kedua, John Needham. John Needham berpendapat bahwa mikroba berasal dari air kaldu menurut percobaan yang dilakukannya. Hai, saya di sini akan menyampaikan tentang Anthony van Leeuwenhoek. Dia mengamati sebuah jerami dan dia menemukan ada mikroba. Lalu dia menyimpulkan bahwa mikroba tersebut berasal dari jerami. Jadi, teori abiogenesis menyimpulkan bahwa kehidupan berasal dari benda mati yang secara spontan atau generasi spontanea. Halo lagi teman-teman, pasti kalian sudah tahu tadi tentang teori abiogenesis yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan teori biogenesis yang dikemukakan oleh Francisco Redi. Redi menaruh beberapa potongan daging di dalam beberapa toples. Dalam toples A dibiarkan terbuka, toples B dibiarkan tertutup, dan toples C dibiarkan tertutup oleh kain kasa. Setelah didiamkan beberapa hari, terdapat banyak belatung dalam toples A dan dalam toples B tidak ada satupun belatung. Sedangkan dalam toples C terdapat belatung pada kain kasa dan sedikit pada daging. Dalam penemuan ini, Francisco Redi menyimpulkan bahwa lalat bukan berasal dari daging, melainkan dari telur lalat yang hinggap kepada daging atau kain kasa. Hai, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai biogenesis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lazarus Spallanzani. Hampir sama dengan yang dilakukan Francisco Redi, Lazarus Spallanzani berusaha membuktikan bahwa mikroorganisme itu berasal dari mikroorganisme sebelumnya yang hidup. Nah, Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging, di mana ditempatkan di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di tempat yang wadahnya terbuka dan yang kedua yang wadahnya tertutup. Nah, setelah dipanaskan, didiamkan selama beberapa hari dan terlihat jelas perbedaannya bahwa di wadah yang terbuka kondisi airnya berubah menjadi keruh dan berbau busuk. Sedangkan di sisi lain kondisi air kaldu yang berada di dalam wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa ya teman-teman? Nah, itu terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Nah, berdasarkan dari hasil penemuan tersebut, Lazarus Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroba yang terdapat di dalam air kaldu tersebut bukan berasal dari air kaldunya atau dari benda mati, melainkan dari kehidupan dari udara. Hai, di sini saya akan mengemukakan percobaan hasil Louis Pasteur. Percobaan Louis Pasteur bertujuan untuk menyempurnakan percobaan Spallanzani menggunakan labu seperti leher angsa dengan tujuan agar udara bisa masuk tetapi mikroorganisme tidak terperangkap pada dinding dasar leher angsa. Labu berleher angsa diisi dengan air kaldu dan dipanaskan hingga steril. Labu didinginkan dan dibiarkan beberapa waktu. Hasilnya air kaldu di dalam labu akan tetap jernih karena tidak mengandung mikroorganisme. Sedangkan pada dasar pipa leher angsa terdapat mikroorganisme yang terperangkap. Nah, selanjutnya labu dimiringkan sampai kaldu di dalamnya mencapai ujung pipa berbentuk leher angsa. Setelah didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu di dalamnya menjadi keruh.
Jadi, menurut Louis Pasteur, mikroorganisme berasal dari spora mikroorganisme yang berada di udara. Hasil percobaan ini mengembangkan teori abiogenesis sehingga muncul teori biogenesis, yaitu Omnopipum ex ovo, kehidupan berasal dari telur; Omno-ovum ex pipo, telur berasal dari kehidupan; Omnopipum ex pipo, kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, kalian udah tahu kan apa itu teori abiogenesis dan apa itu teori biogenesis? Buat kalian yang belum tahu, sekarang kalian udah tahu kan? Nah, semoga video kami bermanfaat.